gue pernah baca nih buku ini nih. Iya, ini kumpulan cerpen, bener tuh kan, halaman 56 judulnya Hukuman untuk Tom. Tuh, bener kan? Nih, zaman SMA nih gue sering baca ginian nih, jadi inget pelajaran bahasa Indonesia, jadi kangen nih belajar bahasa Indonesia nih ya. Aduh, tuh bener kan judulnya Bibir Dalam Pispot, karya Hamsat Rangkuti. Tuh kan, gue gak salah. Udah di-record. Kok gak ngomong dari tadi, suka gitu deh emang nih ya. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabar nih? Nah, ini jumpa lagi bersama Omi, pastinya hanya di Sikil Podcast. Nah, di episode kali ini Omi udah kedatangan seorang narasumber. Beliau bernama Bapak Tri Haryanto. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Omi, alhamdulillah sehat, sungguh bahagia di hari raya. Ada kopi mana roti. Waduh. Tri Haryanto nama saya, berbagi senangkan hati. Terima kasih. Waduh, Bapak terima kasih buat pantunnya nih yang kayak gini-gini nih, bikin semangat nge-hostnya nih Pak. Keren banget Pak pantunnya Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Naomi. Terima kasih saya diundang ke sini, bisa berbagi dengan guru-guru bahasa Indonesia yang lainnya. Wih, bisa berbagi pengalaman gitu ya Pak ya? Iya, betul Mbak. Terima kasih juga Bapak udah mau kesini ya Pak ya. Nah, Bapak Tri Haryanto adalah pengajar bahasa Indonesia yang telah mengabdikan dirinya untuk anak bangsa selama 13 tahun lamanya ya di Madrasah Aliyah Ibnu Abbas As-Salafi Sragen ya Pak ya. Wah, Bapak dari betul. Sragen ya Pak? Iya betul, rumah saya Sragen. Wah, jauh sekali ya. Keren loh bela-belain kesini untuk berbagi pengalaman selama mengajar di kelas ya Pak ya. Nah, ini kan Bapak kan hari ini akan berbagi pengalaman Bapak nih ya. Ya, Sangat betul. bahagia sekali saya kalau Bapak mau membagikan pengalaman Bapak ya kepada Bapak Ibu guru semuanya, khususnya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia nih Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ingin berbagi pengalaman baik seperti apa Pak? Iya, sebelumnya terima kasih saya diberikan kesempatan diundang di sini. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman mengajar, yaitu pengalaman mengajar tentang teks resensi dengan model pembelajaran berbasis teks. Wih, mantap ya. Semoga pengalaman Bapak nih bisa bermanfaat ya pastinya untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Ya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini sebelum Bapak menyampaikan pengalaman Bapak nih, alangkah baiknya Bapak menjelaskan terlebih dahulu ya Pak untuk pembelajaran berbasis teks seperti yang Bapak sampaikan tadi tuh Pak. Silakan Pak. Iya, pembelajaran berbasis teks Ya. yang ingin saya gunakan dalam pembelajaran teks resensi itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks baik secara tertulis maupun lisan. Pada pembelajaran berbasis teks idealnya itu diawali dari memahami, mengolah, mendiskusikan, mengubah dan diakhiri memproduksi teks gitu, Mbak. Oh, pokoknya semua tentang teks gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Pak, pembelajaran yang akan Bapak jelaskan ini untuk kelas berapa nih Pak kira-kira Pak? Iya, pembelajaran yang saya sampaikan di sini adalah pembelajaran untuk kelas 11 semester 2 tentang menilai karya melalui resensi. Oh, berarti model pembelajaran berbasis teks melalui teks resensi ya Pak ya? Pembelajarannya adalah tentang teks resensi, tapi menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Oh, kebalik ya Pak berarti Ya, saya Pak. Oke, baik Pak. Nah, untuk kompetensi apa nih Pak yang akan siswa capai setelah mengikuti pembelajaran ini nih Pak? Ya, dalam pembelajaran ini siswa akan mempelajari tentang teks resensi. Dalam KD yang berhubungan dengan teks resensi tersebut, Iya. siswa nanti akan mempelajari tentang sistematika resensi, menganalisis resensi, serta mengonstruksi teks resensi. Setelah mereka mempelajari hal tersebut, siswa akan memproduksi atau menulis teks resensi berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan. Oke, berarti ini bisa dibilang siswa ini emang mesti menulis dengan ide-idenya mereka ya Pak ya? Iya, menulisnya berdasarkan dari buku yang dia baca, dibuat menjadi sebuah teks resensi gitu. Oh, begitu. Saya pikir dia boleh ngarang bebas gitu Pak, enggak ya? Oh tidak. Oh, tidak. Jadi peserta didik itu atau siswa itu meresensi sebuah buku yang dia baca gitu. Oke, baik Pak.
Nah Pak, aku yakin nih Pak, untuk mencapai kompetensi tersebut kan pasti ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak kepada Betul. para siswanya ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira untuk materi yang akan disampaikan itu seperti apa sih Pak? Ya, untuk mencapai kompetensi tersebut, siswa akan mempelajari materi tentang fungsi sosial, Oke. struktur, Iya. dan kebahasaan dari teks resensi. Oke. Dengan demikian, di akhir pembelajaran siswa akan memiliki pengetahuan terhadap 3 hal tersebut, yaitu fungsi, struktur, dan kebahasaan teks resensi. Setelah siswa memiliki pengetahuan terhadap 3 hal tersebut, siswa memiliki kemampuan nanti menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun teks resensi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis teks ini mengarah pada pembelajaran yang melatih siswa berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Oh, oke. Wah, ini keren banget nih ya. Sangat menarik sekali prosesnya nih Pak ya, yang Bapak udah sebutin tadi ya. Nah, Pak, ini kembali lagi ke model pembelajaran yang Bapak pilih nih ya, yaitu kan berbasis teks ya Pak ya. Betul, betul. Bagaimana cara mengimplementasikan proses pembelajaran ini dalam kelas nih Pak? Untuk mengimplementasikan pembelajaran teks resensi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis teks ini, saya mengikuti sintak berikut. Pertama, membangun pengetahuan. Oke, membangun pengetahuan. Kedua, pemodelan. Pemodelan. Ketiga, konstruksi bersama. Konstruksi bersama. Dan keempat adalah konstruksi mandiri. Oke. Ada sebagian ahli menambahkan satu sintak lagi, yaitu menautkan teks dengan teks yang lain. Tapi yang saya terapkan dalam pembelajaran saya hanya sintak pertama sampai keempat. Iya. Berarti hanya 4 saja ya Pak ya. Nah Pak, dari keempat itu mungkin boleh dijelaskan nih Pak, apa yang Bapak dan siswa lakukan pada tiap langkah-langkah proses pembelajaran tersebut nih Pak? Iya. Baik Mbak, akan saya jelaskan ya, berawal dari sintak pertama, Iya. yaitu tahapan membangun pengetahuan. Pada tahapan ini, guru memunculkan ketertarikan pada siswa terhadap teks yang akan dibahas dengan membagikan contoh teks resensi. Kemudian guru mengarahkan kepada peserta didik melalui tanya jawab, dialog, atau cerita ulang, sehingga peserta memiliki pengetahuan terhadap teks yang ingin dipelajari dan memiliki ketertarikan dengan teks yang ingin dipelajari. Nah Pak, saya juga penasaran nih Pak, apa sih aktivitas di dalam kelas nih Pak? Lebih realnya aktivitas yang saya lakukan di kelas, pertama pada tahapan membangun pengetahuan ini, seperti pembelajaran pada umumnya, kita mulai pembelajaran itu dengan pembukaan ya, kita kasih salam. Ya. Setelah itu mempersiapkan peserta didik baik secara fisik maupun secara psikologis. Ketika peserta didik sudah siap menerima pembelajaran, baru kita awali dengan berdoa. Wih, ada doa dulu Pak. Wih, Ya, jelas. mantap nih, diawali dengan doa. Karena pembelajaran itu harus mengarah ke pembelajaran karakter juga. Berdoa itu merupakan salah satu pembelajaran karakter ketika kita belajar. Maka tidak lepas ketika kita belajar harus berdoa. Wih, mantap. Setelah berdoa, ya guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Diharapkan dengan disampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, siswa mengetahui apa yang akan dipelajari dan target apa yang dia capai setelah belajar itu mengetahuinya. Oke. Ya. Setelah menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran, selanjutnya guru menyampaikan persepsi, yaitu menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Sehingga nanti peserta didik itu akan memiliki rasa ketertarikan untuk mempelajari teks yang ingin dipelajari, karena kenyataan yang dipelajari itu ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Oh, Ya, oke, betul. baik. Ya. Selanjutnya, menginjak ke pembelajarannya, guru membagikan contoh teks resensi yang sudah ada keterangan strukturnya. Jadi nanti ada teks struktur yang sudah diberi keterangan strukturnya. Teks tersebut yang akan dijadikan sebagai media stimulus dalam diskusi, dialog, dan eksplorasi. Dan ketiga, yang dilakukan guru pada tahapan membangun pengetahuan dengan menggunakan media teks resensi yang dibagikan tersebut, guru memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan dalam dialog,
diskusi atau cerita ulang untuk membangun pengetahuan siswa terhadap teks yang ingin dipelajari. Misalkan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan teks resensi? Ya. Apa manfaat teks resensi bagi penulis? Ya. Apa manfaat teks resensi bagi pembaca? Ada 3 tuh Pak. Apa manfaat teks resensi bagi penerbit buku? Wih. Dan hal-hal yang lain yang memunculkan ketertarikan peserta didik untuk mempelajari teks resensi tersebut. Dan yang keempat, ya. sebelum mengakhiri tahapan pertama ini, Mm-mm. guru memberikan beberapa instruksi ya kepada peserta didik. Apa tuh, Pertama, Pak? Iya. ya, guru membentuk kelompok. Oke. Ya, jadi nanti peserta didik atau siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Dibagi ya Pak berarti ya. Mm-mm. Hal ini akan dilakukan untuk tahapan selanjutnya. Ya. Kedua, setelah guru membentuk kelompok, nanti menginstruksikan kepada peserta didik untuk masing-masing kelompok mencari contoh-contoh teks resensi. Oke. Dan diharapkan masing-masing kelompok mencari contoh teks resensi yang berbeda-beda dilihat dari genre bukunya. Oh, nggak boleh sama gitu ya Pak? Iya, nggak boleh sama. Jadi Oke. misalkan dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Mm-mm. 5 orang ini mencari contoh jenis teks resensi yang berbeda-beda. Oke. Nah. Biar nggak bisa nyontek juga ya Pak ya? Bukan masalah mencontek, Oh, bukan mencontek ya? karena nanti ini hubungannya dengan tahapan selanjutnya, Oh, oke baik. tahapan pemodelan. Karena diharapkan peserta didik mampu menganalisa berbagai jenis teks resensi Oke. yang akan dijadikan sebagai pemodelan. Oh, begitu. Ya. Baik Pak. Instruksi selanjutnya adalah guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mencari buku yang dia baca Mm-mm. yang akan digunakan pada tahapan terakhir konstruksi mandiri, yaitu novel atau cerita pendek. Oh, cerpen ya Pak ya? Ya betul. Mm-mm. Karena di tahapan akhir masing-masing peserta didik itu harus bisa mengkonstruksi secara mandiri teks resensi dari bacaan buku yang pernah dibaca, Mm-mm. baik cerpen maupun novel. Novel. Dan itu tidak mungkin dibaca seketika ketika mau melakukan konstruksi mandiri, maka perlu disiapkan dari awal. Maka di tahapan awal ini guru sudah menginstruksikan kepada masing-masing peserta didik untuk mencari satu buku yang dia baca yang akan digunakan untuk mengonstruksi secara mandiri di tahapan terakhir, Pak. Oke, wow, berarti emang persiapannya cukup panjang juga ya Pak untuk menganalisis juga ya Pak ya? Iya betul, karena bagaimanapun juga ketika kita ingin meresensi sebuah buku, kita harus pernah membaca buku tersebut. Dan untuk membaca buku butuh waktu. Oke. Nah, di tahapan pertama ini saya membutuhkan waktu sekitar 1 kali jam pelajaran atau 1 kali 45 menit. Oh, oke, lumayan lah Pak ya untuk berarti 45 menit ya Pak untuk pembelajaran ini Pak ya? Sekali Ya. ketemuan ya Pak ya? Untuk tahapan pertama ya. Tahapan pertama ya. Oke Pak, maaf nih Pak saya memotong nih Pak nih ya. Saya pengen tanya sedikit nih Pak untuk aktivitas pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kan tampaknya Bapak di sini tuh sebagai guru agak sedikit dominan ya Pak dibanding muridnya, karena kan setahu saya di kurikulum 2013 ya Pak ya, betul. siswa ini kan dituntut untuk lebih kritis dan juga berpikir kritis dan juga kreatif tuh Pak. Iya. Tetap dalam pembelajaran yang saya terapkan di sini menggunakan pendekatan student center. Memang di tahapan awal, di tahapan membangun pengetahuan di sini, Iya. peran guru masih banyak dibandingkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Tetap saya menggunakan pendekatan student center, Oke. walaupun masih banyak peran guru di tahapan awal gitu. Oh, berarti di sini Bapak di awal itu mengarahkan saja Iya, untuk betul. siswa bisa mengerjakan tugasnya. Iya. Setelah itu ya Bapak bisa melebah, tapi tetap dalam monitoring ya Pak ya. Ya. Jadi di awal ini belum mengerjakan tugas, tapi masih membangun pengetahuan. Oh ya, maksudnya membangun pengetahuan itu Iya, ya Pak ya. betul. Oh gitu, hanya pengawasan saja berarti ya Pak ya. Ya betul. Oke, baiklah Pak. Untuk
selanjutnya nih Pak, untuk tahapan selanjutnya nih kira-kira tahapannya apa Pak? Untuk tahapan selanjutnya setelah selesai tahapan awal, tahapan membangun pengetahuan, sebagaimana saya jelaskan di sintak awal tadi, tahapan kedua adalah pemodelan. Pemodelan ya. Pada tahapan ini, guru nanti membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang fungsi sosial, struktur, dan kebahasaan resensi. Ya. Pada tahapan ini masih seperti awal tadi, guru menggunakan metode dialog dan tanya jawab, serta menggunakan strategi mengajak siswa untuk menganalisis teks resensi yang mereka sudah cari sebelumnya. Oh, yang tadi aku bilang ya? Yang sudah diperintahkan sebelumnya. Oke Pak. Ya, dan perlu diketahui oleh Bapak Guru semuanya, pada tahapan pemodelan ini, siswa masih membahas teks resensi dari berbagai jenis buku. Karena hal ini dilakukan supaya siswa mengenal berbagai model atau gaya resensi buku berdasarkan genre bukunya. Dan hal ini juga merupakan tuntutan dari KD 3.16 bahwasanya dalam KD tersebut siswa mampu mengetahui struktur teks resensi berdasarkan membandingkan teks resensi yang lain. Oke, berarti di sini ada beberapa genre ya Pak, biar mereka juga mungkin nggak hanya satu buku yang mereka bisa lihat atau mungkin analisis, jadi mereka bisa mengerti juga, oh caranya tuh seperti ini gitu ya Pak ya? Iya, betul. Di sisi lain memang di KD itu dituntut ya ada membandingkan berbagai teks resensi untuk mengetahui struktur teks resensi. Oke, baik Pak. Nah, untuk proses aktivitas pembelajaran nih Pak pada tahap pemodelan seperti yang bilang tadi, ini lebih detailnya tuh seperti apa sih Pak? Untuk detailnya dalam aplikasinya yang saya terapkan, pertama guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk duduk berkelompok sesuai kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Lalu guru menginstruksikan kepada peserta didik mengeluarkan teks resensi yang dia miliki, yang dia dapatkan dari media massa atau internet, ya. Yang setiap kelompok memiliki jenis teks resensi yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah ditugaskan di tahapan pertama tadi ya. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencari teks resensi dengan jenis yang berbeda-beda. Ya. Setelah para peserta didik mengeluarkan teks resensi yang dimilikinya, kemudian guru membagikan lembar kerja ya, lembar kerja yang seperti ini, yaitu lembar kerja siswa untuk memahami tadi struktur, fungsi, kebahasaan teks resensi. Nah Pak, saya boleh lihat Pak untuk ininya Pak? Boleh ya lembar kerjanya ya? Nah, ini dia nih lembar kerja yang dibuat oleh Pak Tri ya. Tuh, nih aku buka secara random aja ya. Kurang lebih seperti ini ya Pak ya. Nah, saya juga punya pertanyaan nih Pak. Boleh gak sih Pak untuk dijelaskan untuk lembar kerja Bapak buat ini? Ya, misalkan guru ingin mengarahkan peserta didik untuk memahami bahwa teks resensi itu memiliki manfaat untuk beberapa pihak. Di antaranya manfaat kepada pembaca, penulis, penerbit buku, ya, pembaca resensi itu sendiri. Misalkan di sini guru ingin menjelaskan kepada peserta didik tentang manfaat resensi bagi pembaca, maka guru memberikan stimulus pertanyaan melalui lembar kerja ini ya. Apakah kalian mendapatkan manfaat berikut dari membaca contoh resensi? Ya, lalu ada jawaban ketika mendapatkan manfaat, jawab ya, tidak, ya, tidak. Sehingga siswa akan memahami manfaat dari teks resensi yang dianalisis berdasarkan lembar kerja ini, Mbak. Oke, baik.
Pak. Wow, berarti jawabannya seperti itu aja Pak ya, keterangannya iya, tidak gitu aja Pak ya. Iya, itu awal dari Awal. mengenal ada tidak. Ya. Nanti lanjutnya ada pertanyaan-tanya yang mengarahkan, misalkan manfaatnya apa, Ya, oke. dibuktikan dengan apa. Oh, oke. Oh, berarti ada alasan jawaban-jawabannya juga Iya, ya Pak ya? betul. Oke. Nah, untuk alasan-alasan jawaban itu mungkin bisa dijelaskan Pak? Misalkan ya, yang di sini yang ada alasannya ya. Misalkan manfaat penerbit, manfaat resensi untuk penerbit sebagai alat promosi buku yang baru diterbitkan. Apakah benar resensi itu memiliki manfaat bagi penerbit ketika promosi? Oke. Kalau ada manfaatnya, alasannya apa? Oh, oke. Baik. Sehingga teks tersebut bermanfaat bagi penerbit buku gitu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, tapi bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke berpikir kelas tinggi. Siswa peserta didik harus menganalisis dan memberikan jawaban yang kreatif gitu. Nah, nih Pak, kalau untuk teks yang nantinya akan dianalisis kan pasti ada beberapa ya Pak ya. Iya. Nah, itu semua ada manfaatnya apa enggak sih Pak? Iya, pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu diarahkan memiliki manfaat. Iya, walaupun nanti peserta didik memiliki jawaban-jawaban yang berbeda, disinilah peranan guru membimbing, mengarahkan dalam diskusi supaya nanti kesimpulan dari jawaban mereka sama sesuai dengan KD yang mereka pelajari. Wah, ini lembar kerja untuk analisis tentang manfaat resensi banyak juga ya Pak ya. Iya, betul, Dan banyak. kalau misalnya ada yang mau tahu juga nih Pak, lebih detailnya tentang lembar kerjanya gimana tuh Pak? Ya, mungkin bagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang ingin mengetahui tentang lembar kerja teks resensi saya gunakan dalam pembelajaran, bisa unduh melalui link berikut. Waduh, mantap sekali Bapak. Gratis kan Pak? Ya jelas gratis lah, kita berbagi sama guru. Oh ini mantap, nih saya suka nih yang kayak gini kebanyakan ya Pak ya. Saking gini ya kan. Nah baik Pak, menarik sekali nih Pak. Selanjutnya nih apa lagi Pak? Iya, guru masih meminta peserta didik untuk melanjutkan menganalisis tentang struktur melalui lembar kerja pula. Jadi lembar kerjanya juga sudah disediakan guru untuk menganalisis struktur teks resensi. Ya. Nah, poin-poin yang ditanyakan ada tidaknya dalam teks yang muncul itu sebenarnya ialah struktur dari teks resensi. Ada judul, sampul, identitas buku, pembukaan, isi, dan penutup. Semuanya tersebut adalah bagian dari struktur teks resensi. Dengan mengerjakan lembar kerja, peserta otomatis dia akan memahami tentang struktur teks resensi. Oh, seperti itu ya Pak. Ya udah pasti mereka pasti akan paham ya Pak ya. Iya, memang pertanyaannya diarahkan untuk memahami apa saja struktur teks resensi. Oh, baik Pak. Berarti peserta didik ini udah langsung tahu ya Pak, mana yang identitas buku, mana yang pendahuluan. Kalau misalnya judul buku atau mungkin sampul bukunya pasti udah tahu ya Pak. Oh iya, sambil mengerjakan lembar kerja ini, guru juga membimbing kepada peserta didik untuk mengenal identitas buku, bagian pendahuluan, dan struktur yang lainnya. Peserta didik nanti juga bisa membuka buku ketika dia mengalami masalah untuk memahami struktur tersebut. Oke, berarti tetap dalam bimbingan guru ya Pak ya? Iya, memang peranan guru itu dalam pembelajaran sangat penting. Baik Pak, selanjutnya ini mengarah kemana Pak? Selanjutnya, guru arahkan peserta didik untuk membahas tiap bagian dari struktur resensi tersebut menggunakan panduan lembar kerja. Berarti menggunakan lembar kerja lagi ya Pak ya? Iya, misalkan seperti ini. Biasanya yang sulit bagi siswa ketika menulis teks resensi adalah bagian pendahuluan dan isi. Ini saya contohkan lembar kerja untuk analisis bagian isi resensi. Nah, teks resensi yang baik seharusnya ada sinopsis, keunggulan, dan kekurangan buku. Nah, peserta didik menganalisis poin-poin ini
apa ada dalam teks resensi yang mereka baca, dan mereka juga harus mampu menunjukkan di bagian mana bagian teks resensi tersebut. Oh, oke, tapi ini bukan hanya soal pendahuluan aja kan Pak ya? Iya, yang dibahas di sini bukan masalah pendahuluan saja, dari struktur awal sampai akhir. Lalu kemudian ini akan dibahas nih Pak? Ya, nanti itu semua akan dibahas apa di semua teks resensi yang mereka miliki terhadap poin-poin tersebut. Antara keunggulan, kekurangan, apakah disajikan seimbang atau berat sebelah, yang manakah yang lebih baik, seperti itu juga akan dibahas. Oh, nah berarti ini bukan hanya tentang pendahuluan aja kan Pak ya? Ya jelas, tidak hanya tentang pendahuluan, tapi dari awal struktur sampai akhir, dari bagian judul, identitas buku, pendahuluan, isi, hingga penutup, dibahas satu persatu. Apa saja yang harus ada di bagian setiap struktur tersebut dibahas. Nah ini Pak, setelah analisis struktur nih Ya. Pak, analisis apa lagi nih Pak setelah ini Pak? Ya. Setelah peserta didik menganalisis struktur, nanti peserta didik akan menganalisis kebahasaannya. Oke. Caranya sama dengan diberikan lembar kerja, mereka menjawab analisis tentang kebahasaan teks struktur dari teks yang mereka miliki. Oke, baik Pak. Lalu Pak selanjutnya Pak? Lembar kerja ada banyak sih. Ya, untuk lebih lengkapnya dapat diunduh di sini. Diunduh lagi. Tenang aja Bapak Ibu guru semuanya, ini gratis ya. Iya, ini akan dibagikan secara gratis ya. Semoga bermanfaat bagi guru-guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Amin. Lalu Pak, apa lagi yang akan dilakukan di tahap pemodelan ini nih Pak? Ya, di tahap pemodelan ini saat peserta didik menganalisis teks dengan lembar kerja yang tadi sudah saya jelaskan, guru melakukan pembimbingan ya, sambil berkeliling antar kelompok satu ke kelompok yang lain. Nah, karena nggak mungkin kerja dalam tahap pemodelan ini adalah kerja kolaborasi secara berkelompok, membimbing bersama-sama, nggak mungkin. Maka guru melakukan pembimbingan secara Kelompok berkeliling, kecil ya, Pak? secara kelompok kecil sambil melakukan penilaian proses. Dan ini tautan untuk unduh rubrik penilaian. Wih, diunduh lagi, itu gratis ya, tenang aja Bapak Ibu guru semuanya ya. Oke baik, Pak saya mau nanya lagi nih Pak, untuk lembar kerja Pak yang tadi sudah dikerjakan, apakah itu akan dibahas secara bersama-sama atau mereka secara presentasi gitu Pak? Apa gimana Pak caranya Pak? Ya, setelah mereka selesai dalam pemodelan, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil kelompoknya di depan kelas. Dan perlu diketahui oleh Bapak Guru pada proses presentasi ini, mengajak siswa untuk mendiskusikan dan membandingkan teks model yang dia miliki dengan teks model yang dipresentasikan kelompok lain. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya masing-masing kelompok itu menganalisis teks resensi yang jenisnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Untuk mendapatkan pengalaman mengajar semua jenis teks resensi, nanti ketika kelompok lain mempresentasikan, maka peserta lain yang di belakang membandingkan teks resensi yang dia miliki dengan teks resensi yang dipresentasikan di depan kelas gitu. Oh, seperti itu bisa ya Pak, walaupun dengan genre yang berbeda-beda ya Pak ya? Iya, memang tuntutan dari KD pembelajaran ini tadi seperti yang saya jelaskan, bahwasanya siswa dengan membandingkan berbagai teks resensi untuk mendapatkan tentang struktur teks resensi. Kalau masing-masing kelompok harus membahas semua jenis teks resensi, waktunya tidak memungkinkan. Begitu. Makanya saya menggunakan strategi supaya mendapatkan pengalaman belajar berbagai jenis teks resensi, yang masing-masing kelompok membahas satu jenis. Ketika presentasi, siswa yang di belakang membandingkan dengan teks yang dimiliki. Mereka punya. Sehingga masing-masing siswa memiliki pengalaman belajar
terhadap berbagai jenis teks resensi gitu. Baik Pak, ini kalau dari aktivitasnya lumayan banyak ya sebenarnya kalau saya dengar ya. Nah ini kalau untuk waktunya butuh berapa lama nih Pak? Karena kan aktivitasnya banyak banget nih. Ya memang di tahapan pemodelan ini adalah tahapan yang paling lama, membuktikan waktu yang paling lama. Biasanya 3 kali 45 menit atau 3 kali jam pelajaran ya. Karena pada tahapan ini ada proses dialog di masing-masing kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi di depan masing-masing kelompok mempresentasikan tadi. Wah ini penjelasannya menarik sekali nih Pak. Tapi saya mau tanya Pak, untuk tahapan pemodelan ini apakah masih ada atau mungkin berhenti di sini aja? Ya untuk tahapan pemodelan sudah selesai. Oke. Ya setelah tahapan pemodelan selesai, guru menuju ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu tahapan konstruksi bersama. Oke. Pada tahapan ini siswa sudah mengimplementasikan pemahaman dan kemampuan mereka untuk memproduksi teks resensi. Mereka mulai berkontribusi dalam menyusun teks resensi yang dikerjakan secara berkelompok. Oh, nah ini untuk lebih detailnya nih Pak, seperti apa sih Pak? Dan apa saja yang akan dilakukan Bapak bersama murid? Ya, aktivitas pada tahapan ketiga ini, konstruksi bersama ini, pertama guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk memproduksi teks resensi secara berkelompok. Masih menggunakan kelompok sebelumnya. Oh ya. Tapi pada tahapan ini sudah membahas satu jenis buku saja, yaitu jenis buku cerpen atau novel. Tidak berbeda dengan tahapan sebelumnya yang membahas berbagai jenis buku. Oke. Kedua, guru membagikan lembar kerja ATM. Ntar dulu Pak, ATM nih, berarti ngambil duit dong Pak? Bukan, itu hanya istilah yang saya gunakan untuk menamakan lembar kerja saya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kirain ya Bukan kan? ATM untuk ngambil uang. Si Bapak nih lucu juga ya. Lembar kerja ini saya gunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran ATM tadi. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Nah, silahkan unduh melalui tautan berikut ini. Tuh, asik banget gak sih di tayangan yang hari ini nih, banyak banget yang bisa diunduh gratis lah gitu. Ya langsung diunduh Bapak Ibu guru semuanya ya. Oke, baik Pak, lanjut Pak. Ini contoh pengisian lembar kerja tersebut. Ya. Strategi ATM ini dilakukan dengan cara siswa membuat teks resensi dengan mengamati, meniru, dengan memodifikasi terhadap model teks resensi yang dihasilkan pada tahapan pemodelan sebelumnya. Ya. Tahapan ketiga, setelah tindakan ATM, ya, draft yang dia dapatkan dari teks modifikasi tersebut yang berada di lembar kerja disalin menjadi teks resensi secara utuh. Karena tadi teks resensinya masih dalam bentuk draft sesuai pertanyaan. Mereka kumpulkan menjadi satu, menjadi teks resensi yang utuh. Keempat, pada tahapan ini semua kelompok membuat teks resensi buku cerita pendek. Cerpen. Iya, cerpen. Oke Iya. Pak, lanjut Pak. Jadi sama, karena nanti ini akan digunakan untuk resensi mandiri. Oke. Iya. Yang kelima, guru melakukan pembimbingan dengan berkeliling antar kelompok sambil melakukan penilaian proses. Pada tahapan ini, guru sudah mengurangi perannya dalam pembelajaran. Oke. Dapat diunduh di sini rubrik penilaiannya. Tautannya sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Tuh kan asik kan, banyak sekali kan yang bisa diunduh di sini ya. Dan Bapak juga sempat bilang ya Pak ya, tadi yang Bapak bilang kan bahwa Bapak udah mendominasi juga, hanya mendampingin saja. Nanti seterusnya ya emang siswa yang lebih aktif gitu ya Pak betul. ya. Oke, maaf Bapak nih, kenapa Bapak menggunakan strategi ATM atau amati, tiru, dan modifikasi ya Pak ya? Apakah Bapak tidak mengajarkan siswa plagiasi Pak? Kalau misalnya seperti itu Pak? Tidak Mbak, justru saya tidak mengajarkan kepada siswa plagiasi. Saya menggunakan strategi pemodelan, ya, karena perlu kita ketahui bahwasanya peserta didik kita belum memiliki kemampuan menulis. Mereka belum mampu menulis secara lepas.
Dengan menggunakan model, dengan menggunakan contoh, mereka tahu apa yang harus ditulis dan bagaimana cara menulisnya. Justru pada kesempatan ini saya mengajarkan kepada peserta didik tentang pendidikan karakter berhubungan dengan hak karya dan plagiasi. Oh, berarti di sini bukan plagiasi ya Pak, tapi lebih Tidak. kepada ATM itu atau amati, tiru dan modifikasi itu maksudnya adalah sebagai arahan aja untuk siswa ya Pak ya, Iya, acuan betul. aja untuk siswa membuat Iya. pembelajaran ini ya Pak, Iya. mengikuti pelajaran ini ya Pak ya. Ya, Oke, karena Pak. siswa masih dalam tahapan awal menulis. Iya, jadi takutnya kan buta gitu ya Pak, Iya, gimana betul. untuk memulainya bingung gitu ya Iya. Pak ya. Lalu Pak selanjutnya apa tuh Pak? Saya lanjutkan tahap akhir, tahap konstruksi mandiri. Pertama, guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi teks resensi buku cerpen atau novel yang telah dibaca secara mandiri. Oke. Sebagaimana yang diinstruksikan di tahapan awal tadi, peserta didik mempersiapkan mempersiapkan buku, novel atau cerpen yang dibaca. Nah, kedua, pada tahapan ini peserta didik juga menggunakan strategi ATM seperti tahapan konstruksi bersama Oh, baik. dengan menggunakan lembar kerja. kerja ya, Pak, ya. Nah, lembar kerja. Ketiga, setelah peserta didik selesai menulis teks resensi, guru melakukan penilaian keterampilan. Ya. Jadi teks resensi yang dihasilkan dari hasil konstruksi mandiri itu dinilai sebagai penilaian keterampilan. Dan keempat, di akhir tahapan ini dilakukan evaluasi pada keseluruhan materi. Oke nih Pak, biar lebih konkretnya nih Pak Iya. ya, seperti apa sih proses ATM, amati, tiru, modifikasi dalam pembelajaran yang Bapak terapkan ini Pak di dalam Iya. kelas itu seperti apa sih Pak? Ya, pada tahapan pemodelan, siswa kan sudah mendapatkan banyak jenis teks model resensi. Iya. Baik jenis model dilihat dari genrenya atau pola penulisan masing-masing struktur teks resensi itu sendiri. Karena setiap genre buku memiliki karakter penulisan teks resensi yang berbeda-beda. Oke. Genre buku sastra berbeda gaya penulisannya dengan genre buku pendidikan. Oh. Begitu pula dilihat dari strukturnya. Misalkan kita contohkan ada model penulisan judul sama dengan judul bukunya. Yang lain ada yang menulis judul berbeda dengan judul Judulnya. bukunya. Nah, Oke. dari sini kita sudah memiliki gambaran bahwasannya pada tahapan pemodelan siswa akan mendapatkan berbagai jenis model teks resensi. Dan teks resensi model tersebut yang akan dijadikan siswa sebagai panduan untuk menyusun teks resensi pada tahapan konstruksi bersama dan konstruksi mandiri. Seperti contohnya ya, pada teks resensi model, bagian pembukaan teks resensi berisi tentang penulis buku. Oh, baik. Nah, teks yang disusun sesuai prinsip ATM seperti yang terlihat dalam gambar sebelah, siswa meniru model, menulis pembukaan dengan menjelaskan tentang penulis buku tersebut berdasarkan teks modelnya, bahwasanya diawali dengan kepengarangan, maka dia meniru juga dengan pengarangan. Dalam menjelaskan penulis buku, siswa harus menulis sesuai dengan kenyataan. Ya, berarti tidak plagiasi tadi, tidak Iya. menjiplak. Misalkan buku A ditulis oleh pengarang B, sedangkan dia meresensi buku C yang dikarang oleh pengarang D, maka dia menulis pengarangannya adalah sesuai dengan pengarang D, bukan pengarang B tadi. Oh iya, benar harus sesuai ya Pak, Ya. berarti ya Pak. Berarti di sini sebenarnya kan bukan plagiasi. Oh iya. Ya. Dia atau peserta didik itu meniru pola, sedangkan kontennya dimodifikasi sesuai dengan kenyataan. Oh, berarti juga nggak bisa ngarang-ngarang ya Pak ya? Nggak boleh kalau itu mau dengan orang ada bukunya juga ya Pak ya?
Iya, tidak boleh dikarang. Iya. Memang harus sesuai dengan kenyataan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Hal tersebut sangat membantu siswanya pastinya ya Pak ya dalam belajar menulis ya Pak. Karena kan emang awalnya kan siswa ini kan benar-benar nggak tahu gimana caranya Iya. untuk menulis ya Pak ya. Memang betul siswa masih belajar menulis. Mereka membutuhkan panduan untuk menulis. Dengan pemodelan tersebut, peserta didik akan mendapatkan panduan menulis. Nah, ini masih berkaitan dengan teknik ini nih Pak ya. Iya. Apa sih manfaat pembelajaran dengan cara meniru tersebut nih Pak? Ya. Kalau dilihat dari proses pembelajarannya, teknik tersebut memiliki beberapa manfaat ya. Iya. Pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan gagasan, ide, kreativitas, dan sikap intelektual yang ada pada dirinya. Kedua, memupuk daya nalar dan berpikir kritis. Seperti yang telah kita pahami pada tahapan konstruksi bersama, konstruksi mandiri, dan pemodelan, Iya. siswa sudah diajak berperan aktif untuk menganalisis, membandingkan, serta mengevaluasi dan diakhiri dengan membuat. Oke. Jelas itu akan memupuk daya nalar dan berpikir kritis. Iya. Dan yang ketiga, ya, dapat melukiskan bentuk dan kenyataan sebenarnya. Ya. Karena siswa tidak menjiplak atau memplagiasi karya orang lain, tapi dengan model tersebut dia berkreasi sesuai dengan kenyataan dari buku yang dia resensi. Dan keempat, menghilangkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Nah, ini nih. Karena di sini siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga akan tumbuh rasa keinginan, rasa berkreasi yang menumbuhkan ketertarikan dan tantangan pada diri peserta didik, sehingga mereka tidak bosan dalam proses pembelajaran. Iya, betul, ini seru ya. Sedangkan kalau dilihat dari tujuan penulisan teks resensi, menulis berdasarkan teks model akan membantu peserta didik menentukan model sesuai dengan tujuan menulisnya. Iya. Misalkan ya, ia akan menulis resensi buku yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah buku. Maka dia harus mencari contoh atau model teks resensi yang bertujuan untuk mempromosikan buku. Atau contoh lain, misalkan peserta didik ingin membuat resensi supaya dimuat di media massa tertentu. Maka dia harus mencari contoh teks resensi yang biasanya dimuat di media massa tersebut. Ya, atau contoh lain ya, misalkan peserta didik ingin meresensi buku sastra, maka ia harus mencari model buku sastra. Ketika ia ingin meresensi buku pelajaran, maka dia harus mencari contoh buku pelajaran yang ia ingin jadikan modelnya gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau berkaitan dengan pembelajaran HOTS nih Pak, dari setiap tahap-tahap atau mungkin langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi ya, yang masuk dalam kriteria HOTS ini itu yang mana nih Pak? Ya, kalau menurut hemat saya, yang berkaitan dengan pembelajaran HOTS pada pembelajaran berbasis model pada pembelajaran model berbasis teks itu terdapat pada tahapan pemodelan, konstruksi bersama, dan konstruksi mandiri. Ada 3 berarti ya Pak ya? Iya betul. Kalau kita mengambil istilah atau mengacu pada taksonomi Bloom, di tahapan pemodelan, peserta didik melakukan analisis dan evaluasi. Di tahapan konstruksi bersama dan konstruksi mandiri, peserta didik melakukan analisis, membandingkan, dan melakukan kreasi. Ya. Semua hal tersebut kalau melihat di taksonomi Bloom masuk ke dalam ranah C3. Apa tuh Pak? Ranah C3 itu merupakan ranah yang di sana termasuk kepada ranah pemikiran HOTS gitu. Oh gitu. Nah nih Pak, dari aktivitas-aktivitas yang sudah banyak banget dilakukan nih Pak dan dijelaskan tadi, saya ingin tahu nih yang mana yang masuk ke dalam pembelajaran HOTS nih Pak.
Oh banyak Mbak, misalnya di pemodelan ya. Peserta didik menganalisis teks dengan bantuan lembar kerja yang diberikan guru. Nah setelah mereka mengisi lembar kerja, mereka berdiskusi untuk memahami hingga menyimpulkan apa fungsi, struktur, dan kebahasaan teks resensi. Tentu proses ini dibutuhkan keterampilan berpikir kritis untuk memilah informasi, menganalisis, mengevaluasi hingga mereka mampu mengkreasi teks baru. Oke baik Pak. Iya. Nih aku punya pertanyaan yang nggak kalah pentingnya ya Pak. Ini soal penilaian nih. Nah aku pengen tahu Pak cara Bapak memberikan penilaian itu seperti apa Pak? Ya, penilaian yang saya terapkan dalam proses pembelajaran itu ada penilaian proses atau formatif dan penilaian akhir atau sumatif. Penilaian proses dilakukan di tahapan membangun pengetahuan, tahap pemodelan, dan konstruksi bersama. Pada penilaian proses yang dinilai yaitu keaktifan, kerjasama, dan komunikasi, serta ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Penilaian sumatif dilakukan dengan evaluasi di akhir pembelajaran, terutama pada hasil tugas siswa di konstruksi mandiri. Wow, luar biasa sekali penjelasan Bapak Tri ya. Semoga bermanfaat nih buat Bapak Ibu guru semuanya, khususnya untuk Bapak Ibu guru bahasa Indonesia ya Pak ya. Nah, di penghujung podcast ini saya akan tanya nih pertanyaan yang sangat pamungkas nih Pak ya untuk Bapak nih ya. Iya. Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran nih Pak? Sangat berpengaruh Mbak. Pengaruhnya antara lain pertama, menghilangkan kebosanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu kreatif, kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Sedangkan pengaruh dalam hasil pembelajaran yaitu pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari cukup baik, ditunjukkan dari hasil nilai evaluasi yang baik. Siswa juga memiliki kemampuan menulis teks resensi. Baiklah, udah sangat jelas sekali ya untuk penjelasan yang diberikan oleh Bapak Tri Haryanto. Semoga setiap pengalaman yang Bapak sharingkan di sini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Indonesia. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Saya juga telah diundang ke sini. Semoga hal ini bermanfaat bagi guru-guru yang lainnya. Amin, pastinya ya Pak ya. Ini jauh-jauh loh dari Sragen di sini untuk sharing pengalaman mengajarnya, keren banget loh Pak loh. Aduh, sekali lagi makasih ya Pak ya. Sama-sama. Demikianlah saya akhiri perbincangan kita hari ini, dan untuk Bapak Ibu guru semuanya jangan lupa ya saksikan terus Sikil Podcast di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama.